Sekarang kita ngomong yang berat-berat, Tuan Guru. Masih ngomong aja nih, pikir sudah selesai kita ngomong. Gimana Tuan Guru melihat perkembangan terakhir di Iran? Iran. Protes terus-terusan setelah meninggalnya Masa. Iran Ini apa itu, yang salah? Ya pertama menurut saya ya kita tidak mengomentari urusan dalam negeri orang ya. Tapi kalau menurut saya sih pelajarannya adalah bahwa anak muda itu punya alam pikir yang beda dengan orang tua. Dan satu sistem apapun namanya ya, sesolid apapun dia, kalau dia gagal untuk mengadopsi elemen-elemen baru ya, dan menjadikan elemen baru itu menjadi bagian integral dari sistem itu sendiri untuk terus berkembang, dia akan punah. Apapun nama sistem itu. Di Iran misalnya namanya kan Republik Islam Iran kan, itu namanya dahsyat bener kan. Wah itu sudah, apalagi di atas itu kan, maksudnya untuk dari nama. Tapi kalau dia gagal menerima, mengadopsi, dan mengabsorb elemen-elemen baru, ya, termasuk di situ adalah pikiran, ide, gagasan kaum muda, akan lenyap. Dan menurut saya itu ya dimanapun ya, termasuk kita di Indonesia. Banyak hal-hal yang kita anggap sebagai satu yang taken for granted ya, nasionalisme, patriotisme, harus ditafsir ulang dengan memasukkan elemen-elemen baru. Apa yang dipahami anak muda kita tentang patriotisme, nasionalisme? Apakah kalau orang Indonesia memilih untuk bekerja di luar negeri dia tidak nasionalis? Ya. Itu kita harus tanya diri kita, harus rumuskan juga gitu loh. Patriotisme itu artinya apa sih gitu? Apakah ketika seseorang misalnya berkontribusi untuk kemanusiaan, bukan di wilayah teritorial Indonesia, itu bukan merupakan patriotisme? Kita harus mampu mengabsorb ya semua yang berkembang termasuk globalitas kita sebagai warga dunia. Dan itu harus masuk dalam kesadaran kita. Persoalan umat Islam itu tidak pernah kurang-kurang Tuan Guru. Ya. Dari persoalan dalam negeri, negara Islam, kemudian terorisme, ISIS, kemudian imigran dan lain-lain. Tantangan terbesar apa yang hari ini menurut Tuan Guru harus dijawab umat Islam? Kalau masalah yang namanya besar lah, umat Islam itu kan 1,6 miliar. Ya. Kalau Islam itu agama cuma 5 juta orang, nggak ada masalah kan. Ini 1,6 miliar dan ada di seluruh benua. Dan dia adalah agama dengan penyebaran yang paling masif. Peningkatan pemeluk yang paling tinggi. Ya. Jadi memang Islam itu tersebar di mana-mana. Sehingga tentu karena interaksi sosial, politik, ekonomi tentu ada masalah-masalah. Tapi kalau kembali ditarik menurut saya, etos ilmu pengetahuan yang hilang atau minim. Ya, jadi ya kalau misalnya ukurannya pemenang Nobel, kita kan minim sekali. 2%. Iya. Padahal umat Islamnya banyak di dunia ini. Gitu. Nah kemudian kalau dilihat negara-negara maju juga, ternyata kan tidak banyak negara Islam, negara Muslim ya, yang termasuk bagian dari negara maju. Kemudian universitas-universitas yang terkemuka di dunia, ternyata tidak banyak dari negara Islam. Nah, bagi saya, ya, masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, itu masalah-masalah yang penting, yang sebenarnya akarnya adalah karena kita tidak menghargai ilmu pengetahuan dan tidak punya etos kuat untuk menguasai ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam per hari ini. Lebih suka ngisi masjid daripada ngisi kampus misalnya. Padahal itu dua hal yang nggak boleh dipertentangkan kan, sebenarnya harus diisi dua-duanya gitu.